siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri serta teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Rosa Gabriel Mentari dari SMA Negeri 4 Karimun. Di sini saya akan menyangga argumen yang menyatakan bahwa Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Baik teman-teman, dikatakan juga oleh tim afirmasi bahwa banyak sekali orang tua yang salah dalam mendidik anaknya. Nyatanya justru banyak sekali orang tua yang tidak mengikuti suatu uji kelayakan ini, namun secara jelas anak-anak mereka bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang berkarakter, berpendidikan yang baik, serta berprestasi. Dan yang utama dalam kehidupan sekarang ini adalah suatu karakter, di mana anak-anak itu yang harus pertama kali ditunjukkan adalah karakter. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang mewajibkan untuk seseorang itu berkarakter yang baik, seperti jujur, disiplin, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya dalam uji atau tes untuk memiliki anak ini sangat tidak efektif dan ini sangat membuang-buang waktu orang. Dan dikatakan juga bahwa dari program tes kelayakan ini akan diberikan soal-soal pertanyaan yang akan dijawab oleh para calon orang tua ini. Dan yang harus kita ketahui juga jelas bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti itu siapa saja bisa menjawabnya, dan tentu saja banyak sekali orang-orang tua yang mengikuti pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dengan jawaban itu mereka bisa mengaksesnya dari berbagai media seperti mulai dari Google atau apapun itu, pasti mereka dapat mengakses. Karena dunia ini sekarang semakin canggih, dan kita harus berpikir juga bahwa ketika orang tua ingin memiliki anak, tidak mungkin mereka tidak siap. Mereka pasti siap, karena itulah yang menjadi salah satu tujuan mereka. Jadi bisa dikatakan juga bahwa tes ini sangat tidak efektif dan sangat tidak efisien. Dan dikatakan juga bahwa dari jawaban itu akan menentukan mereka sudah layak atau belum menjadi orang tua. Namun hal ini tidak akan efektif jika tidak diaplikasikan secara langsung. Sedangkan yang dibutuhkan adalah bukti nyata keberhasilan dari tes ini. Jadi saya tekankan sekali lagi, menurut saya tes atau bimbingan ini sangat tidak bermanfaat dan tidak akan bertahan lama. Ini akan sementara saja. Dan tadi ada dari tim afirmasi mengatakan juga ini dari tes ini akan membantu untuk membahagiakan anak-anaknya dan ibunya. Namun ini sangat tidak efektif dan ini sangat tidak jelas karena dia belum mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun dengan tes ini, dari pertanyaan-pertanyaan itu siapapun bisa menjawabnya secara logis. Dan ini dari pertanyaan itu dia sudah pasti layak untuk dapat memiliki anak dan pasti mendidik anaknya dengan baik. Segala sesuatu itu tidak harus mestinya dengan tes-tes seperti ini, namun hanya dibutuhkan suatu kesiapan. Jadi baik, di sini saya tekankan sekali lagi, saya sangat tidak setuju dengan pernyataan ini dan argumen ini. Dan jikalaupun dibutuhkan uji kelayakan ini, mengapa tidak sejak dahulu saja? Mengapa baru sekarang ini baru diadakannya program-program seperti ini? Nah, sudah secara jelas dan terbukti nyata jawabannya. Ini yang menjadi pertanyaan dan secara jelas juga ini menjadi jawaban bahwa uji kelayakan ini sangat tidak bermanfaat dan akan membuang-buang waktu para orang tua yang ingin cepat memiliki anak. Dan ini bukan menjadi suatu solusi yang baik. Jadi saya sebagai generasi muda, saya tetap tidak setuju dengan hal-hal yang seperti ini, karena ini bisa menjadi dampak untuk merusak kebahagiaan seseorang dari kedua orang tua ini, di mana mereka ingin cepat-cepat memiliki anak, namun diwajibkan untuk harus mengikuti tes ini. Sedangkan tes ini, saya yakin dan percaya dalam tes-tes seperti ini pasti membutuhkan biaya. Tidak mungkin tidak dipungut biaya, pasti itu sangat membutuhkan biaya. Jadi saya sangat tidak setuju dengan pendapat atau argumen dari tim afirmasi, karena ini akan merusak kebahagiaan orang. Kita pikirkan saja bahwa jikalau orang-orang yang mungkin orang-orang itu terkena
terkendala seperti ekonomi. Mereka tidak memiliki uang, mungkin uangnya belum bisa mencukupi, dan mereka tuh ingin cepat-cepat memiliki anak dan harus diwajibkan seperti ini. Kita harus memikirkan juga kebahagiaan seseorang. Jangan kita hanya mementingkan suatu program itu dan kita juga belum tahu jelas bahwa program ini apakah ini efektif atau tidak. Namun secara logikanya saja ini sangat tidak efektif karena ini akan membuang-buang waktu orang yang ingin cepat-cepat memiliki anak namun harus dikendalai oleh ini. Dan kalaupun banyak orang yang mungkin orang tua banyak sekali orang tua juga belajar dari anaknya, jadi sama-sama belajar. Tidak mungkin orang tua itu mau menjerumuskan anaknya pada hal-hal yang negatif. Mereka sangat menginginkan anaknya untuk bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik. Jadi saya sangat tidak setuju dengan argumen seperti ini. Baik, sekali lagi saya tegaskan Bapak dan Ibu Dewan Juri yang terhormat, saya tekankan sekali lagi bahwa saya sangat tidak setuju dengan argumen dari uji kelayakan ini. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata atau kesalahan kalimat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat siang.